Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Babipa Nuria dengan NPM 111810120. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang obat kimia medisinal, target kerja obat, sejarah obat, dan klasifikasi obat. Yang pertama ada definisi ruang lingkup. Kimia medisinal merupakan disiplin ilmu berbasis ilmu kimia yang melibatkan aspek ilmu biologi. Yang pertama ada definisi ruang lingkup. Kimia medisinal merupakan disiplin ilmu berbasis kimia yang melibatkan aspek ilmu biologi, medis, farmasi yang fokus pada invensi, penemuan, desain, identifikasi, dan repasi senyawa-senyawa yang aktif secara biologis. Yang kedua ada studi metabolisme molekul, dan yang ketiga ada interpretasi model kerja molekul dan melakukan konstruksi hubungan struktur aktivitas. Nah, di sini ada berbagai ilmu multidisiplin dari kimia medisinal. Di antaranya ada biologi, fisika, matematika, kimia, farmakologi, kimia organik, biokimia, dan statik komputer. Kemudian ada sejarah kimia medisinal. Pada zaman kuno telah dikenal oleh masyarakat Cina, Hindus, Mayan, dan Mediterania, yang diantaranya ada Zhang Shang yang menemukan alkaloid sebagai anti malaria. Yang kedua ada Ma Huang yang menggunakan ephedrine di dalamnya. Dan yang ketiga ada I.P. Zhaochuanhe yang menemukan epitin sebagai anti disentri. Pada abad pertengahan, Paracelsus pada tahun 1493 sampai dengan 1541 menggunakan antimoni dan garamnya dalam ramuan untuk menyembuhkan penyakit. Dan pada abad 19 ilmu kimia berkembang pesat, mulai disusun herbal farmakope, sintesis mulai berkembang, misalnya asam asetat dan metna. Penelitian penemuan obat banyak mengeksplorasi sumber tanaman. Banyak dilakukan isolasi seperti morfin, emetin, dan kafein. Mulai digunakan obat dari senyawa tunggal. Industri farmasi berkembang pada zaman abad 19, dan pada abad 20 kimia sintetik berkembang pesat, penemuan obat baru dengan pendekatan modern. Berikutnya ada definisi obat, obat drug PS medisinal, brand drug, dan good drug, serta ada safe drug dan unsafe drug. Dimulai dari definisi obat merupakan setiap molekul yang berinteraksi dengan sistem biologis yang menghasilkan respon yang biologis. Yang kedua ada drug based medicinal, dan di sini para ahli medisinal tidak menyukai istilah drug karena mempunyai konotasi yang negatif, dan mereka lebih dominan menggunakan istilah medisin. Selanjutnya ada bad drug vs good drug. Obat yang baik adalah obat yang digunakan dalam pengobatan suatu penyakit. Dan terakhir ada safe drug vs unsafe drug. Obat yang aman adalah obat yang tidak menimbulkan efek samping. Nah, di sini ada contohnya seperti penisilin yang dianggap baik karena relatif aman dan efektif, namun tidak membunuh semua jenis bakteri. Muncul tren baru yang resisten. Yang kedua contohnya ada morfin, analgetik yang kuat tapi resiko efek samping besar, dapat mengakibatkan depresi pernapasan dan
adikasi. Selanjutnya ada heroin, obat heroik, adiktif, obat penghilang rasa sakit terbaik, diamorfin, analgesik yang menghasilkan efek euforia. Ada obat PS racun. Toksik merupakan zat beracun yang dihasilkan oleh sel dan organisme hidup. Sedangkan racun setiap zat, baik padat, cair maupun gas, yang dapat mengganggu kehidupan sel atau organisme. Nah, di sini ada indeks terapi, di mana obat bisa menjadi racun dan racun bisa menjadi obat. Yang pertama ada arsen. Dia racun turunan dari arsenik sebagai antiprotozoa. Yang kedua ada kurare, dari tubokurarin sebagai relaksan otot. Dan yang ketiga ada ACE inhibitor yang bermula dari bisa ular. Target kerja obat umumnya berupa molekul protein, diantaranya ada enzim, reseptor, protein transport, dan ada ikatan intermolekuler yang berupa ikatan lemah antara molekul target dan obat. Ikatan ini dapat berupa ikatan ionik, ikatan hidrogen, interaksi dipol-dipol, dan interaksi van der Waals. Dan yang terakhir ada klasifikasi obat. Yang pertama berdasarkan efek farmakologinya. Obat dapat dikelompokkan berdasarkan efek farmakologis yang dihasilkan. Ada analgetik, antipsikotik, antihipertensi, antibiotik. Yang kedua ada berdasarkan struktur molekulnya. Sekelompok obat yang berdasarkan kemiripan strukturnya itu ada antibiotik beta-laktam, barbiturat, dan steroid. Yang ketiga berdasarkan sistem targetnya. Obat diklasifikasikan berdasarkan apa obat tersebut mempengaruhi sistem tertentu. Misalnya sistem kardiovaskular, sistem pernapasan, sistem endokrin. Dan yang terakhir ada berdasarkan molekul targetnya. Obat yang diklasifikasikan di mana menjadi target kerjanya. Misalnya antikolinesterase, antagonis dopamin, dan antagonis dopamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.